Halo guys, gua Mahbub. Ini review figur pertama gua dan gua mau kasih unjuk kalian ini nih. Figur keluaran Animaster, Lucia Crimson Abyss dari series Punishing Grey Raven. Karena gue suka banget sama si Lucia Crimson Abyss ini atau si Alpha, gue jadiin dia sebagai figur pertama gue yang akan gue review. Oke, sedikit info tentang karakter Lucia Crimson Abyss ini, biar nggak keder kenapa gue manggilnya Alpha, itu karena di story Punishing Grey Raven itu ada dua Lucia. Satu Lucia Crimson Abyss, dan satu lagi yang jadi ikon game Punishing Grey Raven. Jadi sebenarnya Alpha itu adalah Lucia pertama yang dikhianatin oleh komandannya sendiri. Sampai akhirnya luntang-lantung dan dihasut untuk masuk ke fraksi musuhnya, yaitu Ascendant. Dah lengkapnya main sendirilah. Sekarang lanjut ke figur ya, let's go. Stand ini unik loh kalau misal kalian lihat. Nggak tahu ya, unik buat gua. Soalnya gua baru pertama kali lihat di stand yang seperti ini. Dia bentuknya tebel. Dan kalau di buku manual itu bisa dibuka. Dan fungsinya itu buat masukin aksesoris-aksesoris ya. Walaupun nggak semua sih. Untuk senjatanya tetap ya harus dipegang. Sayangnya kita nggak dikasih weapon rack atau apa namanya rak untuk senjatanya. Kalau misalnya ada rak untuk senjatanya, mungkin itu akan lebih keren lagi sih. Nah, ini bagian capitnya, dia agak keras. Jangan terlalu dipaksa, nanti kayak punya gue paksa puter, patah. Jadi si Alpha harus gue buat dia harus bisa berdiri sendiri. Nah, ini dia si Alpha. Keren banget, boy. Oh my god. Suka banget gue masih Alpha ini. Gue gacha sampai dapet dia di in-game. Di in-game tuh dia salah satu construct yang strong ya. Kalau kalian baca story-nya ngerti deh pasti. Oke, balik ke figurnya. Nih ya, Anjir. Paintingnya, sculptingnya, sampai finishingnya bagus banget. Keren banget. Good job, Animaster. Lu keren banget. Ini perbandingan ukurannya sama Roman Kimmel yang udah gue custom jadi Toji, Early Grade New Gundam, Figma Body-chan, dan tingginya si Alpha ada di angka 20-21 cm. Dari box yang kita dapat ada satu stand base, 3 faceplate, 2 rambut depan, 3 pasang tangan, 2 pedang, 1 sarung pedang, 2 spare joint warna merah dan hitam, dan yang pasti si figur Alpha itu sendiri. Lanjut kita lihat detailnya. Untuk jaket ya, keren banget mereka bikinnya. Kalau kalian tahu, ini tuh gua dapet di harga 1,5. Udah sebagus ini. Di bagian jaketnya tipis banget ya, tapi ya oke lah secara visual. Nah, coba kita lihat sekarang bagian kantongnya, gimana mereka nyantolinnya. Oke, bagus kok. Jahitannya juga rapi. Perlu kalian tahu, ini yang bahannya kain tuh cuman jaketnya aja. Jadi di bagian scarf dan balutan di kaki sebelah kiri, itu tuh hasil cetakan. Untuk sablonnya, sebenarnya agak kurang ya gue lihat. Ada bagian sleting di bahu sebelah kiri dijadiin sablon, tapi nggak apa-apa lah. Toh kita lihat dari jauh juga. Nah untuk stiker yang di punggung, palanya akan gue copot dulu biar lebih enak dilihat. Sablonnya tuh kayak pakai DTF gitu ya kalau dipegang. Tapi kayaknya ini mah bukan sablon ya, ini lebih ke stiker yang ditempel ke jaketnya. Nah, ini gue mau coba copot jaketnya. Bisa nggak nih? Nggak mau coba buka jaketnya, bisa apa enggak? Ya bisa ya, tapi agak effort. Karena takut rusak ya, jadi jangan deh. Lebih baik jangan ya. Lanjut ke bagian tangannya. Nah, ini juga nggak kalah keren. Gue dari tadi salah fokus ke tangannya mulu. Tangannya tuh, mereka finishingnya keren loh. Dekalnya pun rapi, gue suka banget sih sama hasilnya. Cuman jari jemarinya aja ini gue agak mengerikan ya. Ya, jadi pas masang senjatanya mending agak hati-hati. Atau mungkin kalau dia terlalu lama megang pedangnya, lama-lama akan lus sih ini kayaknya. Akan longgar dari kualitas jari jemarinya itu yang tipis sekali dan lentur ya. Ya, akan ada kemungkinan untuk melonggar seiring berjalannya waktu. Nah, untuk bodinya ini tuh si Alpha dia nggak full silikon ya. Ini cuma full silikon tuh dari pinggang sampai kaki. Nah, itu pun juga nggak full. Untuk kaki sebelah kiri, itu silikonnya cuma dari pinggang sampai ke paha. Untuk kaki kanan itu full silikon dari pinggang sampai ke pergelangan kaki. Untuk bahan silikonnya sih bagus. Dari cara mereka ngepaintingnya, ada gradasi warna pinknya, dan warna kulitnya itu keren banget. Gue suka banget. Dan yang paling utama itu ketika dipegang itu kenyal bro. Jai. Oh my god. Tapi minusnya itu cuma satu sih tentang silikon ini.
Zirconia itu minusnya tuh berdebu, dia tuh menangkap debu. Jadi kalau misalnya udah dipajang lama, kita bersihin tuh itu pakai kuas saya mungkin nggak bisa. Kita harus pakai tisu basah. Dan itu juga harus pelan-pelan dilap ya. Nah, sekarang kita lanjut ke artikulasi, kita cek apakah artikulasinya sama bagusnya dengan detailnya. Oke, pertama ada di headset atau antenanya, kita bisa gerakin berputar-putar. Berikutnya di kepala, bisa tengok kanan, kiri, atas, bawah. Sebenarnya bisa berputar 180 derajat, tapi terhalang rambut. Rambut di bagian belakang ada 3 bagian, dan itu juga bisa digerakin masing-masing. Di bahu bisa angkat ketek, tapi kalau ke depan kenapa alot banget? Ya ampun, jadi ngeri. Siku naik turun, tangan naik turun, dan juga bisa diputar. Ada ball joint juga di penghubung antara dada dan perut, bisa berputar 180 derajat tanpa terganggu. Untuk kaki, dari pinggang ke paha agak sulit. Gue nggak tahu apa emang susah digerakin atau emang nggak bisa, atau mungkin range of motion yang nggak terlalu jauh kan. Jadi angkat maksimal cuman segitu. Di bagian paha sebelah kiri ada swivel, bisa diputar. Kita punya double joint di dengkul, sama seperti di siku. Kakinya nggak bisa dipivot, jadi bisa naik turun dan diputar-putar. Sayangnya si Alpha ini nggak bisa full split. Untuk senjatanya, ini juga keren banget lah. Finishing sama paintingnya cakep banget. Asli gue suka banget. Dan mereka tuh bikin senjata basicnya itu keren loh. Nah, untuk ini nih senjata bintang 6 atau senjata signature-nya si Alpha. Ini juga keren banget dari separasi warnanya, warna silver-nya, warna metallic red-nya. Bro, itu detail-detail kecilnya keren banget, asli. Flashy sekali, Bro. Oh my god, keren banget loh mereka, rapih painting-nya juga. Sama kalau lihat di sini tuh ada separasi warnanya juga tuh di pegangannya. Hitam dan silver itu keren banget sih. Mereka sedetail kecil itu aja nggak belepotan. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke kesimpulan, gue mau coba tes si Alpha nih bisa posenya sedinamis apa sih dia. Oke, kita coba bro, let's go. Kesimpulannya buat gue ini figurnya bagus. Tampilannya, paintingnya, sculptingnya, finishingnya, semua oke, keren banget. Kalau dipajang di lemari kalian atau di desktop buat nemenin kalian kerja sih, si Alpha ini udah keren banget. Sayang banget kurangnya cuma di artikulasi aja. Terutama join pangkal paha sama join yang di bahu. Itu alot banget buat bikin action pose yang keren-keren tuh itu berpengaruh. Nah gitu aja paling review si Alpha ini. Lucia Crimson Abyss dari Animaster. Kalau ada request figur, mokit, mocin, mainan lainnya boleh komen di bawah. Jangan lupa like juga, subscribe untuk update review dan segala kebutuhan figur dan mokit kalian. See you guys, goodbye.